Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Dani Islami dari kelas PGMIF dengan nomor Indo Mahasiswa 203200157. Sini saya akan memberikan penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pantun yang berada pada satuan SD atau MI kelas 5 semester 1 dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 4 jam kali 35 menit. Kemudian langsung saja masuk pada penjelasan. Yang pertama terdapat kompetensi inti, yaitu ada pada aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan yang bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian saya sendiri mengambil kompetensi dasar yaitu pada 3.6 yang mana menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian pada 4.6 ialah melisankan pantun karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk indikator sendiri ialah pada 3.631 yaitu menjelaskan ciri-ciri pantun. Yang kedua ialah mencari isi dan amanat yang terdapat dalam pantun nasihat. Kemudian indikator 4.6 yang pertama ialah mengetahui cara-cara membaca pantun yang benar. Dan juga 4.6.2 ialah membacakan pantun di depan kelas. Keterampilan berbahasa yang digunakan sendiri dalam rencana pembelajaran kali ini ialah menulis dan juga berbicara dengan menggunakan metode pembelajaran saintifik dan juga metode problem based learning yang diaplikasikan pada diskusi kelompok. Untuk media yang digunakan sendiri ialah video pembelajaran sebagai media dan juga sumber pelajarannya ialah buku mata pelajaran dan juga buku pendukung materi dan juga dapat ditambah dengan sumber dari internet. Kemudian langsung saja masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada deskripsi kegiatan yang pertama, pada kegiatan pembuka ialah guru masuk ke dalam kelas dan membuka pembelajaran pada hari tersebut dengan membaca doa dan membukanya dengan salam. Kemudian pada langkah yang kedua ialah guru mengorganisir kesiapan pembelajaran mulai dari kebersihan kelas, kerapian siswa, dan yang terakhir langsung saja ke tahap absensi. Baik, kemudian masuk ke kegiatan inti yang mana sudah masuk pada kegiatan pendekatan saintifik dan juga pada problem based learning ialah pada tahap orientasi masalah. Lalu deskripsi kegiatannya sendiri ialah guru memberikan kaitan antara materi yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi yang akan diajarkan. Dan kemudian yang terakhir ialah guru memberikan penjelasan terkait pengertian pantun dan cara berpantun menggunakan media video pembelajaran. Nah, hal ini masuk pada kegiatan orientasi masalah, yaitu pengenalan yang dilakukan oleh guru pada siswa. Dan kemudian pada tahap mengamati ialah ketika siswa mendengarkan atau menyimak penjelasan yang diberikan guru baik secara lisan maupun visual video yang diberikan oleh guru. Kemudian masuk ke tahap yang kedua ialah pada tahap pendekatan saintifik yang kedua yaitu menanya dan juga pada PBL yaitu mengorganisasi siswa. Yang mana masih berhubungan dengan tahap pertama sendiri yaitu dari penjelasan yang disebutkan oleh guru dan juga diterangkan melalui video pembelajaran, pastinya siswa akan memiliki suatu pertanyaan. Maka langsung saja pada tahap yang pertama ialah dari kesimpulan tadi, guru mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan tentang bagian materi yang belum dimengerti. Utamanya pada bagian ciri-ciri pantun dan juga bagian-bagian pantun serta cara membuat pantun itu sendiri. Hal ini sendiri sudah masuk pada tahap menanya dan juga mengorganisasi siswa. Kemudian yang kedua ialah siswa
diberikan arahan untuk membentuk kelompok dalam berdiskusi sebagai kiat dalam pemecahan pertanyaan atau persoalan yang muncul dari penjelasan dan juga telah dicatat oleh siswa. Dan yang terakhir, guru memberikan tugas untuk setiap kelompok yang sudah terbentuk untuk memberikan solusi atas pertanyaan yang muncul dari anggota kelompoknya tadi, dan juga setidaknya membuat satu pantun nasihat. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga pada pendekatan saintifik, yaitu mencoba, dan juga pada problem based learning, yaitu pada tahap penyelidikan. Pada tahap ini, siswa melakukan diskusi dan penyelidikan terhadap masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang muncul baik secara dari individu maupun kelompok melalui pelacakan dari berbagai sumber yang telah disebutkan, bisa dari buku mata pelajaran, buku pendukung materi maupun internet. Kemudian ke tahap selanjutnya ialah pada tahap pendekatan saintifik menalar dan juga pada problem based learning pada tahap pengembangan dan penyajian solusi. Setelah melakukan diskusi dan juga pencarian pada sumber-sumber yang valid, kemudian siswa melakukan diskusi kembali terhadap solusi atas pertanyaan yang ditemui untuk melakukan validasi pada jawaban kelompok atau untuk mengkaji kebenaran yang dapat diterima oleh setiap anggota kelompok. Kemudian, siswa dapat menyusun pantun nasihat yang ditugaskan oleh guru sesuai dengan kaidah-kaidah pantun yang telah dipelajari dari sumber-sumber yang didapatkan. Dan langsung masuk ke tahap yang terakhir pada pendekatan saintifik, yaitu mengkomunikasikan, dan juga pada problem based learning, yaitu verifikasi. Deskripsi kegiatan sendiri setelah melakukan diskusi, siswa melakukan koreksi terhadap informasi atau solusi yang telah didapat dan didiskusikan kelompok. Kemudian apabila semua tugas itu sudah selesai, siswa dituntut untuk mempresentasikan hasil dari temuan masalah serta solusinya di depan audiensi kelas. Dan kemudian dilanjut dengan membacakan pantun nasihat yang telah dibuat dengan memperhatikan ekspresi dan juga intonasi yang tepat, dan juga menjelaskan amanat atau pesan apa saja yang terkandung dalam pantun yang kelompok itu buat. Dan yang terakhir ialah guru memberikan evaluasi atas hasil diskusi kelompok tersebut dan juga masukan atas hasil kerja kelompok tersebut. Setelah melakukan segala kegiatan inti yang telah dijelaskan, kemudian guru bisa menutup pembelajaran. Pada kegiatan penutup sendiri, guru mengarahkan untuk setiap anggota kelompok untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kemudian guru memberikan ulasan terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari. Dan kemudian setelah memberikan ulasan dan juga beberapa masukan, guru dapat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan kerapian kelas maupun siswa. Dan yang terakhir, guru dapat langsung mengarahkan untuk mengakhiri pembelajaran apabila sudah waktunya dengan membaca doa dan memberikan salam. Aspek penilaian yang diamati sendiri dari guru ialah yang pertama pada observasi, yaitu pengamatan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian penilaian pada aspek pengetahuan ialah melalui pengumpulan hasil diskusi dan juga hasil kerja kelompok yang telah dikerjakan. Dan pada aspek keterampilan ialah penampilan kelompok ketika mempresentasikan hasil diskusi dan juga ketika membacakan pantun. Baik, sekian dan juga sampai di sini dulu materi dari saya.
beserta penjelasan tentang praktiknya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.